dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu dirasakan, tidak hanya dikatakan. Pancasila akan berarti jika diterapkan. Pancasila adalah dasar negara yang visioner. Pancasila harus dekat, harus hidup, dan dihidupkan dalam setiap Kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. saya Pancasila. Saya Pancasila. Kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang menguraikan fungsi dan peran Pancasila sebagai ideologi negara, yang beranggotakan ada Widi Agni Pertiwi, ada Sinta Puspita Dewi, saya di sini sebagai moderator, ada Dewi Amalia Rahman, dan ada Elsa Triindah Pramesti. Lanjut. Yang akan kami bahas, poin-poin yang akan kami bahas yaitu poin-poinnya. Yang pertama, apa pengertian Pancasila sebagai ideologi, jelaskan nilai-nilai ideologi Pancasila, apa saja fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, dan apa saja perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Lanjut. Saya akan membacakan tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta terdiri dari 2 kata, yakni panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila artinya prinsip. Jika diartikan secara menyeluruh, Pancasila berarti pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai dan norma yang bisa dijadikan pedoman untuk berperilaku. Lanjut. Selanjutnya yang akan membacakan nilai-nilai ideologi Pancasila adalah Dewi. Kepada Dewi, dipersilahkan. Nilai-nilai ideologi Pancasila dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah objektif. Nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif yang berarti 1. Rumusan dari sila Pancasila memiliki makna yang paling dalam. 2. Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah pokok yang mendasar. 3. Nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, subjektif.
Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif yang berarti keberadaan nilai Pancasila bergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Hal tersebut dikarenakan 1. Nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia. 2. Terdapat nilai-nilai kerohanian yang terkandung di dalam Pancasila. 3. Menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Nilai-nilai Pancasila berasal dari tumbuh serta perkembangan dari budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya yang akan membacakan fungsi Pancasila sebagai ideologi adalah Elsa. Kepada Elsa dipersilahkan. Ya, fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama yaitu sarana pemersatu bangsa Indonesia, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara dan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Selanjutnya yang akan membahas perbedaan Pancasila dengan ideologinya, yang dimana di sini ada macam-macam ideologi di dunia, yaitu Widi Agni. Kepada Widi dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Sinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Pancasila dengan ideologi lainnya. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang digunakan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan mencapai tujuan bangsa Indonesia, dan digunakan sebagai ideologi karena nilai luhur yang diyakini kebenarannya serta kebaikannya yang digunakan sebagai acuan atau pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Dan ada liberalisme yang menginginkan kebebasan dan menolak segala campur tangan negara dalam kehidupan bermasyarakat. Sangat menjunjung tinggi sekularitas, sehingga dalam sebuah negara yang menganut ideologi ini cenderung memisahkan antara urusan agama dengan pemerintahan atau negara. Lalu ada sosialisme. Ideologi sosialisme erat kaitannya dengan kebersamaan dan rasa solidaritas yang tinggi antar masyarakat, sehingga terjadi pemerataan dalam kehidupan masyarakat dan tidak terjadi kesenjangan seperti yang terjadi dalam masyarakat liberal kapitalis. Lalu fasisme adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Dan yang terakhir ada agama. Ideologi agama adalah sebuah ideologi yang bersumber pada falsafah agama yang telah tercantum dan memuat dalam kitab suci agama. Dan agama ini dijadikan sebagai ideologi dalam tataran individu. Sekarang saya mau cerita tentang Pancasila. Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Ini adalah Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaannya. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan, suatu kekuatan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman.
karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Walaupun kita beragam, namun pada dasarnya kita adalah sama, yaitu manusia. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah tidak lagi membeda-bedakan manusia, ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi. Iya, jadi kesimpulannya, sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas, membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosio budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas mampu memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Dan dari dimensi fleksibilitas, nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara kontekstual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Demikianlah dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.